Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan kali ini kita masih menggunakan video tutorial dikarenakan pandemi COVID-19. Jadi materi hari ini adalah operasi matriks. Karena minggu kemarin kita sudah belajar jenis-jenis matriksnya ya anak-anak. Baiklah, kita akan memulai materinya. Yang pertama adalah penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matriks tersebut sama. Ingat, berarti ordo matriksnya harus sama ya. Kemudian penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti kita menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Contoh, misal di sini Ibu mempunyai matriks A dan matriks B. Jadi, untuk menjumlahkannya, misal di sini kan A ditambah B, berarti matriks A ditambah dengan matriks B. Berarti sekarang kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, seperti ini. Jadi kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang seletaknya kan. Berarti A11 ditambah B11. Ya ini hasilnya ini. Kemudian A12 ditambahkan dengan B12. Hasilnya ini. Paham? Kemudian A21 ditambah B21. Hasilnya yang ini. Kemudian A22 ditambah dengan B22. Hasilnya yang ini. Paham ya anak-anak? Ini hanya menjumlahkan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Paham ya? Ini sangat mudah. Kita ke contoh soal. Misal di sini Ibu mempunyai matrik 2, misalnya Ibu punya matrik 2, min 1, 5, dan 6 ditambah matriks 8, 3, negatif 6, 7. Berarti kita tambah dengan elemen-elemen yang seletak. Yang pertama itu kita tambahkan dulu. 2 ditambah dengan 8. Ini kan hasilnya. Ini ya hasilnya. Kemudian min 1 kita tambahkan dengan 3. Jadi hasilnya ini. Kemudian 5 kita tambahkan dengan min 6. Ini kan elemennya seletak ya anak-anak. Kemudian kita tambahkan 6 ditambah 7. Ini hasilnya kan. Berarti hasil selanjutnya apa? Kita sederhanakan selanjutnya. 5 ditambah 2, 10. Min 1 ditambah 3, 2. 5 ditambah min 6. Jadi negatif 1. 6 ditambah 7, 13. Jadi kita dapatkan matriknya adalah 10, 2, min 1, 13. Selanjutnya adalah pengurangan matriks. Misal di sini mempunyai matrik A, A11, A12, A21, A22, A31, dan A32. Elemennya ini ya. Dan matriks B adalah yang ini. Ingat, A11 itu artinya elemen pada baris pertama, kolom ke-1. Paham? Jadi di sini kita tinggal mengurangkan. Sama kayak penjumlahan tadi, kita tetap mengurangkan dengan yang seletak. Jadi dikurang di sini kan. A11 kita kurangkan dengan B11. A11 kita kurangkan dengan B11. Hasilnya ini. A12 kita kurangkan dengan B12. Hasilnya ini. A12. Kenapa Bu di A11 dikurang B11? Karena ini seletak kan, barisnya pertama, kolomnya pertama. Sekarang yang ini A21 kita kurangkan dengan B21 karena dia seletak. Hasilnya ini. Sekarang A22 dikurang B22. Hasilnya A22 dikurang B22. Kemudian A31 dikurang B31. Hasilnya ini.
Sekarang A32 dikurang B32. Hasilnya ini. Paham anak-anak? Paham ya? Sama kayak penjumlahan. Cuma ini dikurang. Contoh, di sini Ibu mempunyai matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Kemudian kita kurangkan matriks pertama dikurang dengan matriks kedua. Jadi jawabannya sangat mudah ya. Berarti 4 kita kurangi dengan 2. Seperti ini kan, berarti 4 dikurang dengan 2. Kemudian 1 kita kurangi dengan 5. Jadi seperti ini, 1 dikurang 5. Kemudian min 1 kita kurangkan dengan 1. Jadi seperti ini, min 1 dikurang 1. 0 kita kurangkan dengan 3. Jadi 0 dikurang 3. 6 kita kurangkan dengan 2. Jadi 6 kurang 2. 1 kita kurangkan dengan 3. Jadi 1 dikurang 3. Kemudian kita sederhanakan ya anak-anak. Jadi 4 dikurang 2, 2. Maaf, kelewatan. 4 dikurang 2, 2. 1 dikurang 5, min 4. Min 1 dikurang 1, min 2. 0 dikurang 3, min 3. 6 dikurang 2, 4. 1 dikurang 3, min 2. Jadi hasil pengurangannya ini ya. Matrik pertama dikurang matrik kedua berarti hasilnya ini. Paham anak-anak? Sangat mudah ya. Karena penjumlahan dan pengurangan masih mudah. Karena ini ada yang kita kerjakan sehari-hari kalau pengurangan dan penjumlahan. Baiklah, yang sekarang adalah perkalian skalar. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka hasil perkalian skalar dan matriks K adalah K dikali A. Kenapa A-nya besar? Karena matriks itu dilambangkan dengan huruf besar. Berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Berarti kita mengalihkan elemen matriksnya dengan K. K adalah bilangan real. Contoh seperti ini. Ibu mempunyai matriks ya. Matriks A seperti ini dengan ordo 2 kali 2. Berarti untuk mengalih dengan skalar berarti K dikali A. K adalah suatu bilangan real. Jadi nanti K ini adalah entah 1, 2 dan seterusnya ya. Berarti kita kali dengan matriks A. Jadi seperti ini kan, K dikali dengan matriks A. Ini kan matriks A. Kemudian kita kalikan K-nya ke dalam ini ya, dikalikan ke elemen-elemennya. Berarti K dikali A11. K kali A11. K dikali A12. Berarti hasilnya K dikali A12. K dikali A21. Berarti K dikali A21. K dikali A22. Berarti K dikali A22. Contoh soal ya anak-anak seperti ini. Jika A sama dengan 4, 1, min 5, min 2, 0, 4. Misalnya di sini ada matriks A, tentukan matriks 2 dikali A. Berarti skalarnya adalah 2. Kalau A ini adalah matriks yang ini ya. Kalian tahu skalarnya adalah 2. Ingat, skalar adalah 2. Berarti penyelesaiannya adalah 2 dikali A. Berarti 2 dikali dengan matriks A. Matriks A kan yang ini. Ini kan matriks A. 2 dikali dengan matriks A. Jadi sama dengan 2 dikali 4, 8. 2 dikali 1, 2. Ibu, sebentar Ibu ini aja. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 1, 2. 2 dikali negatif 5, min negatif 10. 2 dikali negatif 2, negatif 4. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 4, berarti 8. Jadi kita dapat matriksnya adalah 8, 2, negatif 10, min 4, 0, dan 8. Paham anak-anak? Paham ya, ini juga mudah. Selanjutnya adalah perkalian matriks. Misal diketahui matriks A dengan ordo M dikali N dan matriks B dengan ordo N dikali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M dikali P. Jadi kita tulis seperti ini. A
berordo M dikali N dikali B berordo N kali P sama dengan A kali B berordo M dikali P. Jadi jika N-nya ini sama, berarti ordonya berubah menjadi M dikali P. Paham anak-anak? Paham ya? Contoh, diketahui matriks berikut. A23, A berordo 2 kali 3, B berordo 2 kali 4, matriks C berordo 3 kali 2, matriks D berordo 2 kali 2. Di antara perkalian berikut, manakah yang bisa diselesaikan? Dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Yang pertama, matriks A berordo 2 kali 3 dikali matriks B berordo 2 kali 4. Sekarang Ibu tanya, N-nya sama nggak? Ini kan M, ini N. Ini N, ini P. N-nya sama nggak? Enggak kan? Berarti tidak bisa diselesaikan. Kemudian sekarang matriks A berordo 2 kali 3 dikali matriks C berordo 3 kali 2. Dapat diselesaikan nggak? Dapat kan? Karena di sini apa? N-nya sama-sama 3. Berarti dia dapat diselesaikan. Menjadi ordonya berapa? Matriks A dikali C berordo 2 kali 2. Sehingga ordonya berubah menjadi 2 kali 2. Paham? Selanjutnya, dapat diselesaikan ya. Matriks C berordo 3 kali 2 dikali matriks D berordo 2 kali 2. Sama tidak N-nya? Sama ya anak-anak, N-nya sama-sama dengan 2 N-nya. Berarti bisa diselesaikan. Berarti hasil ordonya adalah matriks C dikali D berordo 3 kali 2. Yang ini ya kita ambil. Berarti dia bisa diselesaikan. Paham? Untuk lebih pahamnya, ini Ibu kasih contoh yang kedua. Misal di sini Ibu mempunyai matriks A dan matriks B. Kemudian kita kalikan cara mengalihkannya ya. Berarti matriks A dikali dengan matriks B. Cara mengalihkannya seperti ini. Yang pertama, kalau perkalian ini dia agak rumit ya anak-anak. Jadi Ibu mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, A11 baris pertama kolom pertama dikali dengan baris pertama kolom pertama. Paham? Berarti baris dikali kolom. Di sini A11 dikali dengan B11. Seperti ini kan hasilnya seperti ini. Sekarang selanjutnya A12 kita kalikan dengan B12. Jadi ditambahkan, ditambah A12 dikali B12. Berarti atau untuk mudahnya mengingatnya baris dikalikan dengan kolom ya. Ini kan baris, kemudian ini kolom kan, berarti kita kalikan sehingga kita mendapat konsep di sini. Baris, kolom, berarti setiap barisnya dikali dengan kolom, paham? Kemudian selanjutnya masih di sini, masih baris pertama A11 yang ini kita kalikan dengan B12. Jadi hasilnya yang ini. Paham anak-anak? Paham ya? Kemudian A12 yang ini kita kalikan dengan B22. Paham? Paham ya? Oh maaf, di sini kita kali dulu. Benar, A11 kita kalikan dengan B22. Jadi hasilnya yang ini kan. A12 dikali dengan B22. Paham? Selanjutnya baris yang kedua ini kita kalikan dengan kolom pertama di matriks B. Berarti sini A21 dikalikan dengan B21 yang ini. Berarti hasilnya ini kan. A21 dikali B11. Selanjutnya A22 kita kalikan dengan B21. Paham? Baris dikali kolom. Selanjutnya A21 masih baris. A21 kita kalikan dengan kolom yang ini. B21. Hasilnya ini kan. Selanjutnya baris masih baris kita kalikan
Baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. A22 dikali dengan B22. Jadi yang ini hasilnya. Paham anak-anak? Jadi kita menemu konsep di sini, yaitu baris dikali dengan kolom. Paham? Untuk lebih lanjut kita langsung ke contoh yang berbentuk angka ya. Misal di sini Ibu mempunyai matriks A dan matriks B. Tentukan A kali B. Tentukan matriks A dikali matriks B. Paham? Sekarang kita kalikan. Berarti kita kalikan ya seperti ini. Yang pertama, baris yang pertama ini. Baris yang pertama ini kita kali dengan kolom yang pertama ini. Paham? Untuk mencari yang pertama kita kali dulu ya. Baris yang ini kita kali dengan kolom yang ini. Berarti 2 dikali 8 ini ya. 2 min 1 dikali min 6. Hasilnya ini. Selesai kan yang pertama. Kemudian kita kali lagi. Baris yang ini kita kali dengan kolom kedua. Paham ya? 2 dikali 3. 2 dikali 3. Kemudian min 1 dikali dengan 7. Paham? Min 1 kali 7. Kemudian yang bawah. Yang bagian bawahnya. Baris kita kali sama dengan kolom lagi kan. Berarti 5 dikali 8. 5 dikali 8. 6 dikali dengan min 6. 6 dikali min 6. Kemudian 5 dikali. Ini harusnya 3 ya. Ini harusnya 3. Ini harusnya 3 ya anak. 3. Harusnya 3. Maaf, Ibu salah tulis. 5 dikali 3. Kemudian 6 dikali dengan 7. Di sini 6 dikali 7. Paham? Kemudian kita sederhanakan. 2 dikali 8, 16. Min 1 dikali min 6. Hasilnya 6. 2 dikali 3, 6. Min 1 dikali 7, min 7. 5 dikali 8, 40. Ditambah 6 dikali min 6, min 36. 5 dikali 3, 10. Benar ya. Ini harusnya, maaf, 5 dikali 3 harusnya kan 15. Ibu salah tulis, maaf ya anak. Karena di sini juga Ibu salah penulisan. Berarti sekarang 5 dikali 3, 15. Ditambah 6 dikali 7, 42. Kemudian kita sederhanakan hasilnya menjadi 16 ditambah 6, 22. 6 ditambah negatif 7. Positif ketemu negatif berarti hasilnya negatif. Jadi 6 dikurang 7 negatif 1. 40 ditambah negatif 36. Berarti negatif 4. 15 ditambah 42. Jadi berapa? 57. Hasilnya adalah 57. Paham anak-anak? Paham ya? Berasa kalian paham karena ini sangat mudah. Paham? Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yaitu contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal ya. Diketahui matriks A min 1, 3, 0, 5. Matriks B 2, 1, negatif 9, 6. Dan matriks C sama dengan 3, negatif 2, 4, 4. Tentukan yang pertama A ditambah B. Yang kedua A dikurang C. Yang C adalah A dikali B. Berarti sekarang kita menyelesaikan yang pertama, A ditambah B. Berarti matriks A ditambah matriks B. Selanjutnya berarti yang seperti ini ya. Kita tuliskan matriksnya, kita jumlahkan. Berarti min 1 ditambah 2. Penjumlahan sangat mudah kan, masih ingat kalian. Min 1 ditambah 2, 3 ditambah 1. Karena kita menjumlahkan elemen yang seletak. 0 ditambah negatif 9, 5 ditambah 6. Kemudian kita sederhanakan, negatif 1 ditambah 2, 1, 3 ditambah 1, 4, 0 ditambah negatif 9, negatif 9, 5 ditambah 6, 11.
Sekarang kita akan mengurangkan matriks A dikurang matriks C. Berarti di sini kita punya matriks min 1 sama seperti ini matriksnya, yang C-nya adalah yang ini ya. Berarti kita mengurang sama, kita mengurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. Berarti min 1 dikurang 3, 3 dikurang negatif 2, 0 dikurang 4, 5 dikurang 4. Paham? Jadi kita dapat hasilnya min 1 dikurang 3, min 4. 3 dikurang negatif 2, berarti 5. Karena negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 0 ditambah, 0 dikurang 4, negatif 4. 5 dikurang 4, 1. Sekarang yang C, matriks A dikali dengan matriks B. Ingat, konsep perkalian tadi adalah baris dikalikan dengan kolom. Jadi hasilnya seperti ini kan. Baris pertama ini kita kalikan dengan kolom pertama. Paham? Seperti ini ya. Baris pertama yang ini kita kalikan dengan kolom yang ini. Jadi yang pertama, min 1 yang ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya ini kan ditambah 3 yang ini kita kalikan dengan negatif 9. Paham? Selesai yang pertama. Sekarang kita yang keduanya. Masih baris dikali baris yang pertama ini masih tetap. Baris yang pertama ini ya anak-anak. Masih tetap baris yang pertama. Dikalikan dengan kolom kedua. Jadi negatif 1 dikali dengan 1. Hasilnya ini kan. Sekarang 3 dikali 6. Hasilnya 3 kali 6. Ingat aja pokoknya kalau perkalian berarti baris dikali kolom. Kemudian sekarang baris yang kedua. Kita kalikan dengan kolom yang pertama. Yang ini kan, kolom pertama yang ini. Sebentar Ibu hapus dulu. Takutnya kalian bingung ya. Ini Ibu hapus, Ibu hapus, Ibu hapus. Ini juga Ibu hapus ya. Biar kalian tidak bingung. Ya, jadi sekarang kita ke baris yang kedua. Baris kedua dikali dengan kolom pertama. Jadi 0 dikali dengan 2. Hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Sekarang 5 kita kalikan dengan negatif 9. Hasilnya ini. Pokok kalian ingat, konsepnya adalah baris dikali kolom. Selesai yang pertama. Sekarang yang kedua. Baris masih baris, kita kalikan dengan kolom yang kedua. 0 dikali 1. Ini kan baris pertama dikali kolom pertama. Berarti 0 dikali 1. 0 kali 1. Baris kedua dikali dengan kolom yang kedua yang ini. Berarti 5 dikali 6. Hasilnya ini ya anak paham? Paham ya? Kalau paham kalian biar lebih paham kalian harus banyak-banyak berlatih tentang perkalian. Kemudian kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi, kita sederhanakan ya anak-anak menjadi, kemudian kita sederhanakan min 1 dikali 2, min 2 ditambah 3 dikali negatif 9, berarti negatif 27. Min 1 dikali 1, min 1 ditambah 3 dikali 6, 18. 0 dikali 2, 0 ditambah 5 dikali negatif 9, berarti negatif 45. 0 dikali 1, 0, 5 dikali 9, 5 ditambah 6, 5 dikali 6, 30. Kemudian kita sederhanakan, min 2 ditambah negatif 7. Min 2 ditambah min 27, berarti min 29. Min 1 ditambah 18, 17. 0 ditambah negatif 45, berarti negatif 45. 0 ditambah 30, hasilnya adalah 30. Jadi kita dapat matriks A dikali B adalah ini ya. Paham anak-anak? Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui matriks A, A1, 0, B.
Matriks B dengan elemen-elemennya 1, 4, 6, negatif 3. Matriks C dengan elemennya 0, min 1, min 2, min 2, min 2A. Matriks D dengan elemennya 2 dikurang A, negatif 13, B dikurang 9, 12. Tentukan nilai A dan B jika diketahui 2A dikurang B 2 dikali matriks A dikurang matriks B dikali matriks C sama dengan D. Berarti di sini juga akan menggunakan pelajaran minggu kemarin, yaitu kesamaan dua matriks. Berarti di sini adalah 2, berarti ini adalah perkalian skalar ya, 2 dikali matriks A. Berarti kita akan menyelesaikan pertama 2 dikali matriks A, matriks dikurang matriks B dikali matriks C sama dengan matriks D yang ini ya. Matriks A-nya yang ini, matriks B-nya yang ini, matriks C-nya yang ini, matriks D-nya yang ini. Kemudian kita kali dulu yang skalar, 2 dikali A. 2 dikali A, 2A. Ibu kasih pennya ya biar mudah. 2 dikali A, 2A. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 0, 0. 2 dikali B, 2B. Udah selesai. Sekarang yang pengurangan. Selesai ya, Ibu hapus dulu ini biar tidak bingung. Pengurangannya dikurang dengan matriks B kali C. Jadi kita dapat seperti ini. Ingat perkalian tadi ya. Baris dikali kolom. Berarti baris pertama dikali kolom pertama. 1 dikali 0. 1 dikali 0. Ini ya hasilnya. 4 dikali ditambah 4 dikali min 2. Hasilnya ini dapat 1. Sekarang untuk yang dapat ini masih baris pertama. Untuk yang ini kita dapatkan dari baris pertama dikalikan kolom kedua. Paham? 1 dikali negatif 1. Benar ya? Ditambah 4 dikali negatif 2A. Benar yang ini. Kemudian yang bawahnya ya. Kita lanjut ke baris keduanya. Ibu hapus dulu yang atas biar tidak bingung. Maaf, salah. Ibu hapus dulu yang ini biar tidak bingung. Kemudian kita akan mengalihkan baris yang kedua. Kita kalikan baris kedua dengan kolom yang pertama. 6 dikali 0. 6 dikali 0 benar ya. Min 3 dikali min 2. Ditambah min 3 kali 2. Benar. Sekarang kita kalikan dengan kolom yang kedua. Berarti 6 dikali negatif 1. Benar. 6 dikali negatif 1 ditambah negatif 3 dikali negatif 2A. Benar ya di sini. Sama dengan matriks D. Sama dengan matriks D kan. Kemudian kita sederhanakan dulu. Yang perkalian matriks B dikali matriks C. Ini tidak perlu disederhana, ini aja yang kita sederhana. 1 dikali 0, 0. 4 dikali min 2, min 8. 1 dikali negatif 1, negatif 1. 4 dikali min 2A berarti min 8A. 6 dikali 0, 0. Ditambah negatif 3 dikali negatif 2. Berapa? 6. Berarti 6 dikali negatif 1, negatif 6. Ditambah negatif 3 dikali negatif 2A. Berarti hasilnya 6A. Sama dengan matriks D. Di sini kan kita belum tahu. Di sini kan belum selesai yang ini. Matriks B dikali matriks C tadi. Kita sederhanakan lagi. 0 ditambah negatif 8, berarti hasilnya negatif 8. Negatif 1 ditambah negatif 8A, berarti hasilnya negatif 1 dikurang 8A. Karena ini tidak bisa dikurang atau dijumlahkan, karena satu mempunyai variabel dan satunya tidak mempunyai variabel. 0 ditambah 6A, 6. Negatif 6 ditambah 6A, sama tidak bisa dijumlahkan karena satunya mempunyai variabel, yang satunya tidak mempunyai variabel. Jadi tetap kita tulis.
sama dengan matriks D. Tetap kita tulis. Baiklah, di sini kita akan mencarikan nilai A dan B kan di sini. Oh, di sini kita mencari nilai A dan B. Kemudian di sini kan sudah bisa kita sederhanakan di sininya. 2A dikurang negatif 8. Berarti ini udah bisa kita kurangkan ya. Berarti di sini 2A dikurang negatif 8. Jadi positif kan di sini 2A ditambah 8. Dapatnya dari 2A dikurang negatif 8. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Sekarang 2 dikurang negatif 1 dikurang 8A. 2 dikurang negatif 1 kan bisa. Berarti 3. Karena negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi 3 ditambah 8A. 8A-nya tetap karena tidak bisa dikurangkan. Karena satunya mempunyai variabel, yang satunya tidak. 0 dikurang 6, negatif 6. 2B dikurang negatif 6 ditambah 6A. Berarti ini ya tidak bisa dikurang atau dijumlahkan. Berarti tetap kita tulis seperti ini. Paham anak-anak? Paham ya? Sama dengan D. Kemudian ini kan bentuk paling sederhana. Berarti kita tinggal mencari nilai A dan nilai B. Di sini kan nilai A dan nilai B-nya belum diketahui. Jadi di sini kita cari aja nilai persamaan yang mudah kita cari ya. Di sini Ibu memilih dari kesamaan matriks kita peroleh. Ibu pilih 3 ditambah 8A sama dengan min 13. Karena ini bisa kita cari A. Kalau kita milih 2A ditambah 8, pasangannya kan adalah 2 dikurang A. Berarti belum bisa kita cari itu A-nya. Sulit kan? Biar mudah aja kita cari ini. 3 ditambah 8A sama dengan min 13. Karena pasti bisa kita cari A-nya. Berarti 8A sama dengan negatif 13 dikurang 3. Karena 3 yang ini kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3. Jadi 8A sama dengan min 13 dikurang 3 menjadi min 16. Jadi A sama dengan negatif 2. Karena sama-sama kita dibagikan dengan 8. Paham anak-anak? Paham ya? Kemudian A-nya sudah kita dapat. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya. Berarti kita pilih antara yang B yang mempunyai variabel B kan 2B ditambah 6 dikurang 6A sama dengan 2B ditambah 6 dikurang 6A sama dengan 12. Atau bisa kita gunakan min 6 sama dengan B dikurang 9. Jadi untuk lebih mudahnya kita pakai yang ini aja. B dikurang 9 sama dengan 6. Jadi kita pakai yang ini ya. B dikurang 9 sama dengan negatif 6. Paham? Negatif 6. Jadi karena lebih mudah ya anak-anak. Berarti B sama dengan negatif 6 ditambah 9. Kok bisa 9, Bu? Karena negatif 9 pindah ke ruas sebelah kanan menjadi positif 9. Jadi B sama dengan min 6 ditambah 9 adalah 3. Jadi hasilnya adalah, ini kan tentukan nilai A dan B. Berarti A nilainya negatif 2 dan B nilainya adalah 3. Paham anak-anak? Baiklah, materi kita telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami penjelasannya. Baiklah, untuk tugas akan Ibu share melalui Google Classroom kita dan dikumpul melalui Google Classroom tersebut. Baiklah, kita berdoa agar semoga COVID-19 ini segera berakhir, agar kita dapat bertatap muka dan belajar di ruang kelas yang menyenangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.